Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kita sudah memasuki tahun ajaran baru. Dan selamat bagi kalian yang sudah naik ke kelas 11. Dan insya Allah untuk pelajaran pendidikan agama Islam 1 tahun ke depan insya Allah akan diampu oleh Bapak Ustadz Amir Hamzah dan juga Bapak sendiri. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kegiatan belajar mengajar ini, walau hanya lewat media sosial atau media online. Pada materi kali ini, yaitu pertemuan pertama, pada bab pertama kita akan membahas tentang Al-Quran sebagai pedoman hidup, yang dimana di dalamnya kita akan membahas tentang pertama pentingnya mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu 4 fungsi Al-Quran dalam kehidupan manusia, yang insya Allah kita akan bahas pada pertemuan pertama kita kali ini. Pentingnya mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada kitab-kitab Allah adalah termasuk salah satu rukun iman, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya." Quran Surat An-Nisa ayat 136. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara mutawatir atau bersambung dengan perantaraan malaikat Jibril dan berpahala bagi orang yang membacanya. Demikianlah makna Al-Quran sebagaimana dijelaskan oleh Subhi As-Solih dalam kitabnya Mabahits fi Ulum Al-Quran dan Jalaluddin As-Suyuti dalam Al-Itqan fi Ulum Al-Quran, serta Manna Al-Qattan dalam Mabahits fi Ulum Al-Quran. Al-Quran berisi tentang berbagai hal, mulai dari masalah ibadah, amalia atau perbuatan manusia, hari akhir, kisah-kisah umat terdahulu, kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada rasul-rasulnya, sejarah, serta ilmu pengetahuan. Berikut 4 fungsi Al-Quran dalam kehidupan manusia. Pertama, Al-Huda, itu sebagai petunjuk. Yang kedua, Al-Furqan, sebagai pemisah atau pembeda. Yang ketiga, Asy-Syifa, sebagai obat. Dan yang keempat, Al-Mau'izah, sebagai nasihat. Pertama, Al-Huda, yaitu sebagai petunjuk. Dalam Al-Quran ada 3 posisi Al-Quran yang fungsinya sebagai petunjuk. Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia secara umum, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajrun kabira. Yang artinya, sesungguhnya Al-Quran ini
memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus, dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Quran Surat Al-Isra. Kedua adalah Al-Furqan, yaitu pemisah atau pembeda. Fungsi Al-Quran sebagai pemisah adalah Al-Quran dapat memisahkan antara yang hak dan yang batil, atau antara yang benar dan yang salah. Di dalam Al-Quran dijelaskan beberapa hal mengenai yang boleh dilakukan atau yang baik, dan yang tidak boleh dilakukan atau yang buruk. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Yang artinya, Maha suci Allah yang telah menurunkan Furqan atau Al-Quran kepada hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam jin dan manusia. Quran Surat Al-Furqan ayat 1. Yang ketiga adalah Asy-Syifa, yaitu sebagai obat. Al-Quran bisa menjadi obat penyakit mental, di mana membaca Al-Quran dan mengamalkannya dapat terhindar dari berbagai penyakit hati atau mental. Meskipun Al-Quran hanya sebatas tulisan saja, namun membacanya dapat memberikan pencerahan bagi setiap orang yang beriman. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Qur'an sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Isra. Yang keempat adalah Al-Mau'izah, yaitu Quran sebagai nasihat. Di dalam Al-Quran terdapat banyak pengajaran, nasihat-nasihat, peringatan tentang kehidupan bagi orang-orang yang bertakwa, yang berjalan di jalan Allah. Nasihat yang terdapat di dalam Al-Quran biasanya berkaitan dengan sebuah peristiwa atau kejadian yang bisa dijadikan pelajaran bagi orang-orang di masa sekarang atau masa setelahnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya, dan supaya orang-orang yang mempunyai pikiran mendapat pelajaran. Quran Surah Sad. Demikianlah beberapa fungsi Al-Quran yang perlu kita ketahui. Al-Quran adalah kitab bagi orang Islam yang di dalamnya berisi berbagai penjelasan mengenai hukum dan tata cara yang Islam ajarkan untuk menjalani kehidupan di dunia. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah." Artinya, sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Demikianlah materi tentang Al-Quran sebagai pedoman hidup. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat, khususnya untuk diri Bapak pribadi dan umumnya untuk semua. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.